Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabul Adab bab ke-28 Babul Wasati bil Jar, bab bersikap berbuat berbaik-baik lah itunya dengan tetangga. Belum hadisnya belum nih ya. Kemarin baru di dalam judulnya Imam Bukhari memasukkan ayat surat An-Nisa ayat 36. Nah, kemarin baru ayatnya ya, yang di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan gitu. Allah memerintahkan tentang hal ini, yaitu ya Allah memerintahkan berbaik dengan tetangga. Nah, artinya ini urusan besar. Dalam arti urusan besar itu kebetulan juga nanti di ini bab ke-28 ya. Bab 29, bab berapa ini nih adab bertetangganya oleh Imam Bukhari ini dibahas bab 28, 29, 30, 31, 32. Jadi 5-nya udah 5 bab. Nanti bab berikutnya bab ke-29 itu dengan judul Babu Ismi Man la ya'manu jaruhu bawa ikohu. Nah, intinya bab berdosa orang yang tetangganya merasa tidak aman. Dosa gitunya, dosa orang gitunya, dosa orang yang tetangganya merasa tidak aman, tidak nyaman. Dan itu termasuk dosa besar gitu. Nanti ada pembahasannya, itu termasuk dosa besar. Kalau tetangganya, kalau sampai gitu ya, tetangganya merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak tentram gitu ya bertetangga dengan seseorang. Nah, kemudian bab ke-30, 31-nya 32. Nah, ini bab yang ini dulunya bab ke-28. Bab yang pertemuan yang lalu bab ke-28, sekarang masih bab ke-28. Yang kemarin itu baru ayatnya, baru judulnya ya, bab ya gitulah, bersikap baik, berbuat baik. Artinya baik, berhubungan baik gitunya dengan tetangga. Nah, di mana di dalam ayatnya atau hal tersebut diperintahkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 36. Nah, artinya berbuat baik kepada tetangga itu diperintah oleh Allah langsung, artinya ya dalilnya berupa ayat Quran surat An-Nisa ayat 36. Nah, sekarang hadisnya ya, hadisnya dalam bab ini ya, sekali lagi ini bab 28, judulnya itu Babul Wasati bil Jar, bab berbuat baik, bersikap baik dengan tetangga. Ya, sampai kepada artinya ya, sampai kepada tetangganya itu merasa tentram, merasa nyaman gitu ya, bertetangga itu merasakan tentram, merasakan nyaman. Nah, hadisnya di dalam bab 28 ini ya, bab tentang berbaik-baik. Alah, jadi susah, bukan hanya perbuatan sih ya. Baik lah, apa namanya, baik dengan terhadap tetangga gitulah, baik terhadap tetangga. Di dalam bab ini ada 2 hadisnya tapi sama persis
Sama persis nih lapad hadisnya. Hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Yang beda itu sanad hadisnya. Imam Bukhari itu yang beda hanya sanad hadisnya, artinya rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadisnya yang beda, sementara hadisnya, redaksi hadisnya sama persis, dimuat berdampingan di bab yang sama. Nah ini Imam Bukhari, apa maksudnya ini? Hadisnya ada dua. Yang pertama, an Aisyata radhiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrisuhu. Nah yang kedua sama persis demikian, mazala jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrisuhu, sama persis. Hadis yang pertama tadi diriwayatkan melalui Aisyah, an Aisyata radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua hadisnya ini diriwayatkan melalui Ibnu Umar. Ya, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW. Nah, isi hadisnya sama persis. Nah, isi hadisnya demikian ya. Baik hadis yang pertama atau hadis yang kedua dari Aisyah, yang pertama dan yang kedua dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, mazala, malaikat Jibril tidak henti-hentinya. Ini coba nih perhatikan redaksinya nih ya. Malaikat Jibril, mazala Jibrilu, malaikat Jibril tidak henti-hentinya yusini bil jari, mewasiatkan aku tentang tetangga. Artinya sering mengingatkan, sering menasehati, ya, sering menggugah tentang tetangga, soal bertetangga. Nah karena kan kemarinnya kan di awalnya diulas lagi sedikit, kan manusia itu makhluk sosial. Manusia bukan makhluk soliter gitunya seperti harimau, seperti kucing gitu yang ya namanya soliter sendirian. Sekalinya bertemu dengan sesama kucing berkelahi. Ya kucing dengan kucing kalau ketemu berkelahi, hidupnya sendirian, sekalinya ketemu dengan sesamanya berkelahi. Nah, kalau manusia itu makhluk sosial, hidupnya berkoloni, itu seperti semut. Kan hidupnya itu kan berkoloni. Kalau ya artinya di antara sesama semut ini harus terjalin hubungan yang baik di antara mereka, karena itu hidup dalam satu koloni, hidup dalam satu perkumpulan, hidup dalam satu masyarakat semut lah gitu. Terjadi hubungan baik di antara mereka. Nah manusia itu tidak bisa, karenanya itulah Allah sudah menakdirkannya ada makhluk yang soliter yang memang hidupnya sendirian. Ada makhluk yang karakternya itu berkoloni, bermasyarakat. Nah manusia ini termasuk makhluk yang berkoloni, bermasyarakat. Nah pastilah terjadi bertetangga. Ya pastilah jadi bertetangga. Disebutnya kan manusia ini makhluk sosial, sehingga ya bersosial. Ya, bersosial, bermasyarakat. Nah tentang hal ini ya Rasulullah menyabdakan, mazala Jibrilu yusini bil jari, malaikat Jibril tidak henti-hentinya mewasiatkan, memberi wasiat kepadaku, mengingatkan,
menggugah bil jari. Nah ini tentang bertetangga. Kalau maksud Imam Bukhari tentu sudah jelasnya di judulnya. Malaikat Jibril berwasiat, sering bahkannya ini mazalamat, tidak berhenti. Mazala ini kata awalnya dari redaksi hadis ini adalah mazala, arti mazala itu istimror, bahasa Arab nama. Istimror itu artinya berkesinambungan, terus menerus atau tidak berhenti. Artinya malaikat Jibril terus menerus, malaikat Jibril tidak tidak berhenti mewasiatkan, mengingatkan Rasulullah SAW tentang tetangga. Nah, nantilah di penjelasannya nih ya, di penjelasannya nih, ini penjelasannya juga lumayan panjang nih tentang hadis yang ini. Nah terjemahnya demikian ya, malaikat Jibril tidak henti-hentinya mewasiatkan kepadaku, mengingatkanku tentang tetangga, hatta zonantu annahu sayuwarrithuhu, hingga aku mengira, hari malaikat Jibril seolah begini, hingga aku mengira annahu sayuwarrithuhu, malaikat Jibril itu akan mewariskan kepadanya, kepada tetangga. Ini redaksi hadisnya demikian, ya, ini nanti perlu penjelasan. Sekali lagi nih redaksinya. Dari Aisyah, duanya dari Aisyah dan dari Ibnu Umar. Semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, malaikat Jibril tidak henti-hentinya atau terus menerus. Tadinya continue, terus itu mengingatkan. Nah, terus menerus tidak henti-hentinya mengingatkanku, berwasiat kepadaku tentang tetangga, hatta zonantu, hingga aku mengira annahu sayuwarrithuhu, seolah-olah malaikat Jibril itu mau mewariskan kepadanya. Seolah-olah begini, jadi malaikat Jibril itu seolah-olah menitipkan tetangga kepada Rasulullah SAW. Padahal maksudnya ya, malaikat Jibril itu ini mengajarkan ini diajarkan oleh Allah. Bagaimana semestinya, bagaimana seharusnya bertetangga, yang dasarnya sudah Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 36 yang oleh Imam Bukhari itu dijadikan judul. Ya, makanya soal berbuat baik, bersikap baik atau berhubungan baik dengan tetangga itu diperintahkan oleh Allah langsung melalui ayat Quran. Nah, tentang hal tersebut, hadis ini diantara yang menjelaskannya. Malaikat Jibril tidak henti-hentinya mewasiatkan kepadaku, mengingatkan kepadaku tentang tetangga, hingga aku mengira malaikat Jibril itu mau mewariskan kepada si tetangga itu. Nah, padahal kan maksudnya malaikat Jibril mengingatkan. Malaikat Jibril bahkan dengan kata ini ya, tadi di redaksi awalnya hadis ini, mazala itu artinya tidak terputus, terus berkesinambungan, terus sambung menyambung. Artinya malaikat Jibril ini amat sering mengingatkan Rasulullah SAW tentang tetangga. Nah, sampai Rasulullah mengira emang tetangga itu sahana malaikat Jibril sih, meni perhatian bisanya malaikat Jibril. Seolah-olah demikianlah, memang tetangga itu apanya malaikat Jibril.
Ya karena dengan Rasulullah malaikat Jibril mengingatkan, menasehati, berwasiat kepada Rasulullah tentang tetangga gitu, seolah-olah malaikat Jibril itu menitipkan siapanya dia gitu kepada Rasulullah. Nah sampai Rasulullah mengatakan seperti ini, apa dia itu ahli warisnya malaikat Jibril? Ya sampai Rasulullah menganalogikan, sampai Rasulullah menggambarkan demikian, yaitu tentang malaikat Jibril itu begitu sering mengingatkan, mewasiatkan tentang tetangga. Seolah-olah aku mengira emang tetangga itu apanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril menepikeun ka unggal usik cik urang Sunda mah unggal usik kade tetangga sing ahade jeung tetangga sampai minang teuing cing Nabi teh sigana teh tetangga teh meureun ieu teh sahana malaikat Jibril ieu teh. Ya karena malaikat Jibril itunya dengan kata mazala tadi terus menerus, malaikat Jibril itu tidak henti-hentinya terus saja unggal panggih kade tetangga sing hade jeung tetangga kade ulah goreng jeung tetangga. Perhatikan tetangga ya, ini asa minang-minang teuing cing Nabi itu malaikat Jibril teh. Ini dengan kata mazalanya bukan lagi sering, mazalah mah tidak berhenti, artinya terus menerus. Seolah-olah demikian lah gitunya. Setiap kali malaikat Jibril itu datang menemui Rasulullah untuk kepentingan apa? Terakhir sebelum pulang nitip tetangga, eta deui cek Rasulullah. Bisa kita apa namanya ya? Ya bisa kita bayangkan kalau misalnya hidup bertetangga tapi hubungan dengan tetangganya itu tidak baik, hubungan dengan tetangganya jelek. Mana enak, mana nyaman kan hidup bertetangga tapi hubungan dengan tetangganya tidak baik, hubungan dengan tetangganya buruk. Nah ini dia malaikat Jibril mewasiatkan mazalah itu terus menerus tidak berhenti, tidak terputus. Malaikat Jibril itu terus saja mengingatkan aku tentang tetangga, seolah-olah si tetangga itu ahli warisnya Nabi. Itulah itu bahasanya seolah-olahnya tetangga itu adalah ahli warisnya Nabi, malaikat Jibril. Nah sekarang penjelasan dari kitab Ibnu Hajar kitab Fathul Bari ya, tentang hadis tersebut, tentang bab ini, tentang bab 28. Babul wasoti bil jari. Al wasot itu salah satu apa namanya ya, kata jadian, kata bentukan yang diambil dari kata wasiat. Yang diambil dari kata wasiat. Ini dijadikan judul oleh Imam Bukhari-nya. Babul wasoti bil jar, bab wasiat, berwasiat dengan tetangga. Di dalam hadisnya pun memang yang tadi dibacanya mazala Jibrilu yusini. Nah itu berwasiat, yusini berwasiat kepadaku. Nah ini kata ini yang digunakannya oleh Imam Al-Bukhari. Babul wasoti, bab ya intinya ya seperti yang Allah ayat 36 An-Nisa deh, kita baca lagi lah ayatnya nih ya. Nah ini ayatnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Satu nih ayat ini diawali dengan perintah beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Wabil walidaini ihsanan. Kemudian yang kedua, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain.
wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari. Nah ini al jari itu tetangga, ini termasuk yang disebut di sini. Ini yang diwasiatkan oleh Allah kepada manusia. Satu, beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Dua, atau birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian berbuat baik juga kepada keluarga terdekat, wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, orang-orang miskin, wal jari, dan tetangga, zil qurba wal jaril junub, baik tetangga yang memang sangat dekat gitunya, ataupun tetangga yang lokasinya atau rumahnya agak berjauhan, tapi tetap saja tetangga. Ya misalnya kalau kita rumah di sini misalnya 10 rumah atau terhalang oleh 5 rumah, 10 rumah, kita masih menyebut itu tetangga bukan? Terhalang misalnya antara rumah si A dengan si B terhalang oleh 10 rumah. Si B itu masih tetangga si A atau bukan? Ketika sok ayak kieu nya, kalau kita ini bertemu dengan siapa lah gitunya, bertemu dengan siapa di mana gitunya, mungkin saja orang yang baru ketemu, tapi di dalam obrolannya misalnya orang itu mengatakan di daerah kamu itu ada teman saya, misalnya kata orang ini, di daerah di situ ada teman saya. Ketika disebutkan namanya si Anu, kita akan mengatakan oh itu tetangga saya, padahal jauh teteh. Itu tetangga saya, padahal artinya yang disebut, nanti juga ada di berikutnya, yang disebut tetangga itu tidak mesti hanya yang nempel gitu rumahnya atau hanya terhalang 1-2 rumah. Tetangga itu bisa sampai kepada yang rumahnya itu berjauhan. Kalau sekarang ini apa namanya ya, banyak kompleks perumahan, blok A, blok B, nu di aku tetangga teh we nu blok A we wunggu atuh da nu gepek baik di aku tetangga mah. Beda apa namanya? Beda terpisah oleh jalan gitu, sebelah kiri blok A, sebelah kanan blok B, menimbung aku tetangga kan itu teh. Maksudnya bahwa sekali lagi bahwa yang disebut tetangga itu tidak mesti yang letaknya nempel, apalagi pirakus nempel tadi aku wae. Rumahnya nempel atau hanya terhalang 1 rumah, terhalang 2 rumah. Itu masih katakannya masih terasa gitu mereka ini sebagai tetangga, padahal nantinya ya ada tetangga dekat, ada juga tetangga jauh. Nah dalam hal ini Allah memerintahkannya di dalam surat An-Nisa ayat 36 tadi ada 7 nih di dalam surat An-Nisa ayat 36. Ada 7 yang Allah perintahkan di dalamnya. Salah satunya adalah yaitu tentang berbuat baik, bersikap baik, berhubungan baik dengan tetangga. Nah ini ya yang kedua catatannya. Itu tadi yang pertama tentang judulnya babul wasot. Al wasot itu kata jadian, kata bentukan yang diambil dari kata wasiat. Kalau kita kan mengenalnya kata wasiat, ya orang Indonesia kan familiarnya dengan kata wasiat, berwasiat, almarhum berwasiat. Nah kalau dalam bahasa Arab itu ada lagi ini satu kata baru, bukan kata baru, kata jadian, kata bentukan yang diambil dari kata wasiat dengan makna yang sama.
yaitu al-wasatnya bahasa Arabnya. Maknanya sama. Nah, kemudian yang kedua nih catatannya, ismul jari yashmalul muslima. Nah, sebutan tetangga itu mencakup apakah dia itu muslim wal kafiro ataupun kafir tetangga itu tem. Kalau rumah kita ini nempel nih ya, berdampingan. Rumah kita ini berdampingan atau persis berhadapan dengan orang kafir, tetangga bukan? Nah, ini sebutan tetangga itu mencakup apakah si tetangganya itu ya muslim, kafir, kemudian hamba sahaya, al-fasik, apakah orang yang durhaka? Tetangga itu orang yang durhaka teh. Pokoknya ini mencakupnya, sebutan tetangga itu mencakup muslim, kafir, hamba sahaya, fasik orang yang durhaka, sidik nah orang yang jujur, al-adwa musuh, alah ayo tetangga jeung musuh. Apa kok nama ada tetangga mah gitu. Tetangga itu hidup yang berada dalam satu koloni, satu masyarakat. Komo ayeuna mah sa RT, oh pira kumaha di aku tetangga. Kalau sekarang kita kan gitunya pembagiannya dari yang terkecil lah, RT, RW, kelurahan, kecamatan. Nah, kalau satu RT itu kan hanya beberapa rumah. Ternyata di situ ada kafir, iya tetangga saya, ya tetap saja tetangga. Yang kafir, hamba sahaya, yang fasiknya orang durhaka, wasidik orang yang jujur, al-adwa orang musuh, kemudian al-gorib orang asing, al-baladi mah orang pedalaman, ya kayak orang pedalaman nih kalau orang Badui. An-nafi apakah orang si tetangganya itu yang memberi manfaat, adoro atau orang yang ya teh nusok minang teh nyilakakeun ka urang teh. Minang tapi kasebeleunan teh. Lamun manehna sasapu gunukeun ka deukeut imah urang, aduh nah cek urang teh atunya manehnya nu sasapu ti imah manehna itu bebersih imah manehna tapi di eta teh disapukeun teh diseredkeun kitu ka hareupeun panto imah urang. Nah boga tetangga cek urang teh gitulah tetangga nu kitu teh. Nah ini nanti yang ya bagaimana semestinya ya ketika bertetangga nah anu kitu teh aya wae atuh da manehna teh sasapu pan imah manehna teh hayang bersih naruntahna teh diseredkeun ka imah batur nari batur teh kudu kotor nari batur teh hayangan bersih nah ke urang betika ditukeun kalau kita nyapu gitunya karena kita ingin rumah kita ini bersihnya orang tetangga juga sama kan punya keinginan rumahnya juga bersih dari gunukeun runtah di hareupeun imah urang cek urang teh nyaan nya boga tetangga ya gogodana ya sementara ini bertetangga itunya harus baik lah itunya harus baik dengan tetangga mah itu perintahnya langsung berupa ayat Quran yang tadi surat An-Nisa ayat 36 ada 7-nya ayat An-Nisa ayat 36 itu ada 7 perintah di dalamnya. Salah satunya adalah yaitu perintah untuk baik dengan tetangga. Kalau kalau perintahnya disebutnya kalau dalam ilmu usul fikih nas apa ya nas teh bahasa Sunda mah guluyurna hadis redaksi lah gitu nya nas redaksi hadis yang menjadi dalil kalau dalam ilmu usul fikih disebutnya itu nasnya berupa ayat itulah itu suka istilah dalam ilmu usul fikih demikian tentu beda
Beda antara dalil yang berupa ayat Quran dengan yang berupa hadis. Kalau ayat Quran sifatnya qat'i disebutnya. Kalau ayat Quran sifatnya qat'i, kalau hadis sifatnya zon. Meskipun kalau ternyata sekinya itu pelajaran usul fikih sih mah diantaranya. Artinya kekuatan mungkinnya kekuatan dalil. Kalau dalilnya itu berupa ayat Quran, luar biasa. Qat'i teh apa namanya kokoh, kuat, yakin, pasti itu kalau ayat Al-Quran. Kalau hadis bisa qat'i, tapi tetap saja derajat hadis itu di bawah ayat Quran. Ini kan langsung ayat Quran perintahnya, artinya berbaik-baik dengan tetangga itu urusan besar. Sehingga kalau dilanggar berarti ini termasuk dosa besar. Eta teh kikituan kata tangga teh burukan ini lah contoh ya Maya. Ini contoh. Kalau terjadi dan terjadi sih yang seperti ini, ya yang barusan ada satu rumah yang dia menyapu atau menyapu jalan lah, misalnya ada daun atau ada sampah, dia itu tidak suka gitunya rumahnya di dekat rumahnya kotor, tapi dia sapu sampah tersebut bukannya gitulah muncul urang mah atuh keresekan piceun bersih sararea tuh lingkungan itu kan bukan hanya dirinya seredgeun ka imah batur burukan kitu teh dosana gede masalah nama dia tidak melaksanakan berbuat baik terhadap tetangga, artinya melanggar ayat Quran disebutnya. Itu melanggar ayat Al-Quran. Beda nilainya melanggar kalau sesuatu yang langsung gitunya dengan ayat Al-Quran. Jangan dikira mau pirage runtah, dah bukan soal pekerjaannya berupa apa, tapi hal tersebut itu melanggar apa yang Allah perintahkan, yaitu wabil walidaini ihsanan. Kalau ini berarti wabil jari ihsanan. Dan hendaklah berbuat baik, berbaik-baik, menjaga hubungan baik dengan tetangga. Masalah nama langsung melanggar perintah Allah yang perintahnya itu yang perintahnya itu nasnya berupa ayat Quran. Eta masalah nama langsung bertentangan, melanggar dengan nas Quran. Bukan soal yang dilakukannya pirage runtah, lain soal pirage runtah bro. Ngaliwat plastik kelunggun ke teras batur, murukan pekerjaannya hanya demikian. Ya pekerjaannya kan misalnya hanya demikian. Mungkin iseng atau apalah gitunya. Ya sampah gitu, sampah plastik. Dia beri ngaliwat teh, lu karena teras batur, itu dilanggar ayat Quran, bukan soal pekerjaannya pirage plastik hiji, bukan soal pekerjaannya hanya melemparkan, bendanya hanya plastik, detik kotoran, lah gitunya, kan tidak mengotori, kan tidak kotor. Beda lamun gitu mah ku ieu saemer gitu tah cai solokan mau kana teras batur, wah eta mah nya. Iya mah plastik pirage tapi dia lemparkan ke teras rumah orang. Itu yang dilanggar ayat Quran dengan perbuatan demikian. Masalahnya melanggar satu ketetapan yang nasnya itu langsung berupa ayat
Quran. Itu dosa besar. Ya berarti dosa besar. Nah, lanjutkan lagi nih. Ya, yang disebut tetangga itu adalah muslim, kafir, hamba sahaya, orang yang durhaka, orang yang jujur, sidik, musuh, orang asing, orang kampung, orang yang suka memberi manfaat, orang yang suka memadorotkan. Al-Qorib, apakah orang dekat? Orang dekat bisa jadi saudara sendiri. Kemudian al-ajnabi juga ini orang asing. Wal akrobu daron wal abada. Nah, apakah rumahnya itu memang sangat berdekatan ataupun agak jauh tapi masih gitunya. Agak jauh tapi masih bisa lah kalau kita menyebut bahwa dia tetangga saya itu masih pantas. Hari kita udah di dieu, lu ke orang Cileunyi tetangga atau lain lah, mau ke Cileunyi mau jauh tuh ingat. Ya bener no, ya meskipun yang tadi disebut tetangga itu ya seperti yang barusannya awal akrobu daron wal abadu, baik memang rumahnya dari yang terdekat lah gitunya sampai yang terjauh, dalam arti masih pantas untuk disebut sebagai tetangga. Ya masih pantas lah hanya untuk disebut sebagai tetangga. Nah, ini Allah berwasiat. Ya, Allah berwasiat di dalam surat An-Nisa ayat 36 tadi. Di dalam satu riwayat, ya di dalam satu riwayat riwayat Ahmad ini kalau nggak salah nih ya, Al-Bukhari. Di dalam riwayat hadis riwayat Al-Bukhari, tapi bukan di kitab sahihnya, di dalam kitab khusus Imam Bukhari menulis tentang kitabul adab, yaitu Al-Adabul Mufrad. Di dalam kitab tersebut Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang menerangkan ketika Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing, beliau memerintahkan agar tetangganya yang orang Yahudi itu juga diberi. Ya, Rasulullah menyembelih seekor kambing dan Rasulullah memerintahkan itu agar tetangganya agar tetangganya yang Yahudi itu juga diberi. Kemudian ini catatan-catatan di dalam kitab Fathul Bari. Nah, hadisnya riwayat Al-Bukhari tadinya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang barusannya Rasulullah menyembelih seekor kambing lalu beliaunya memberi bagian gitulah, ngirim bahasa orang namanya, memberikan kepada tetangganya yang beragama Yahudi. Nah, kemudian pada hadis riwayat At-Tabrani, hadisnya diriwayatkan melalui Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, al-jironi salah satun. Jadi ayat negeri jiran di orang mah, jiran itu tetangga. Ya, jiran itu tetangga, tapi ya itu sudah jadi istilah, sudah jadi nama. Negeri jiran Malaysia. Padahal dekat kena Singapura tuh, jeung ke Indonesia mah. Dekat kena Brunei, Napal eta mah. Kehalangan kita Brunei mah. Timor Leste nempel. Timor Leste jeung Malaysia mah misah. Yang terpisah oleh lautan. Timor Leste eta negeri jiran mah, lamun ngirim teh mah kudu diheulakeun eta tah nu. Mun aturan kirim mengirim teh mah dengan tetangga, dahulukanlah tetangga yang pintu rumahnya paling dekat. Nah, itu di bab terakhir nanti tentang bab tetangga bab 32. Nah, catatan berikutnya, Rasulullah SAW bersabda pada hadis riwayat At-Tabrani ini, tetangga itu ada 3 macam.
Satu, jarun lahu hakun wa huwal musyriku, tetangga yang hanya memiliki hak sebagai tetangga, semata-mata sebagai tetangga, yaitu wahwal musyriku, yaitu orang musyrik, lahu hakul jiwar. Nah itu hak dari orang Islamnya, dari kita anggaplah haknya itu hanya hak sebagai tetangga saja. Itu yang pertamanya. Yang pertama, ada tetangga yang ini karena semuanya kan harus diperintahkan berbuat baiklah kepada tetangga. Jaga hubungan baik dengan tetangga. Tetangganya sendiri terbagi menjadi 3. Satu, ada tetangga yang ya hanya berhak sebagai tetangga, yaitu kaum musyrikin. Yang kedua, jarun lahu haqqoni, ada tetangga yang berhak mendapatkan 2 hak. Kalau yang tadi tetangga yang hanya berhak mendapatkan 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga saja, kaum musyrikin. Yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak, wahwa al muslimu, yaitu tetangga yang muslim. 2 haknya, 1 hak tetangga, 2 yang keduanya adalah hak sesama muslim. Di hadis Muslim juga adanya itu yang hakul muslim alal muslim situn, ya, hak muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Iza laqitahu fasallim alaihi, apabila bertemu ucapkanlah salam. Nah, ini hak muslim ya. Kalau muslim itu ternyata juga sebagai tetangga, maka 2 hak yang harus didapatkan oleh mereka. 1 hak sebagai tetangga, 2 hak sebagai sesama muslim. Kalau yang tadi bertetangga dengan orang kafir, maka itu hanya 1 hak mereka, yaitu hak sebagai tetangga. Hak sebagai kafir nggak ada di dalam Islam, nggak ada hak sebagai kafir. Kalau dengan sesama muslim yang tadi itunya hadisnya hakul muslim alal muslim situn, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Wa iza marido fa'udhu, apabila sakit jenguklah. Wa izan teh ya genap teh. Wa iza nanti teh, apabila bertemu ucapkan salam, apabila sakit tengok, apabila minta nasihat beri nasihat, apabila diundang datang, apabila meninggal antarkan sampai ke kuburnya, tak eta hak sesama muslim. Nah kalau tetangganya kafir, 1 haknya hak tetangganya saja, sebagai kafir nggak dapat apa-apa, seperti yang tadinya. Nah kemudian yang ketiga, yang kedua tadinya, tetangga yang berhak mendapatkan 2 hak, yaitu hak bertetangga dan hak sesama muslim. Ya, kalau tetangganya beragama Islam. Wajarun lahu salasun, dan tetangga yang berhak mendapatkan 3 hak. Muslimun lahu rohaimun lahu hakul jiwari, lahu hakul jiwari wal islami war rohim. Tetangga yang apa namanya ya, tetangga yang baik lah boleh dianggapnya, tetangga yang baik, tetangga yang di sini disebutnya tetangga yang apa sih bab sebelumnya ini teh? Iya babur rahmatin nasi wal bahaim. Ini bab sebelumnya ya, bab 27. Bab mengasihi menyayangi sesama
Bahkan binatang di bab 27-nya, bahkan bukan hanya sesama binatang, lingkungan juga ini termasuk nih ya. Kan aya di orangnya kan pecinta lingkungannya, bahkan ada organisasi tingkat dunia kan pecinta lingkungan, nyata Greenpeace. Orang Islam harus diajarkan ku agama sebagai seorang muslimah, diajari seorang muslim itu harus ini nih mencintai sesama, mencintai binatang, bahkan mencintai lingkungannya. Hari ku Greenpeace kapikir hari orang Islam henteu bikin runtah teh ka mana weh, orang Islam teh sok eleh ku kafir ari teh. Kalau orang kafir sampainya kita melihat ya misalnya organisasi yang demikian, organisasi mereka ini kan pecinta lingkungan, Greenpeace, bahkan internasional, anggotanya juga banyak dari berbagai negara. Apa sih dasarnya mereka membuat kelompok demikian? Ya paling dasarnya apa yang terpikir, apa yang terasa, itu pun dari apa yang terlihat. Misalnya mereka diantaranya pernah lihat tayangannya lah. Mereka menentang perburuan ikan paus secara liar di Jepang karena di Jepang itu sudah turun temurun berburu ikan paus. Nah kemudian Greenpeace ini kan menilai bahwa ini bisa membahayakan, bisa sebutan teh, mengurangi lah popularitas sebutnya populasi ya, mengurangi populasi ikan paus, bisa-bisa ini membawa kepada kepunahan. Kemudian mereka menentang, itu kan paling demikian, mereka itu hanya seperti itu landasannya. Orang Islam itu di agamanya gitu yang memerintah mencintai sesamanya, mencintai binatang, mencintai lingkungannya. Nah di orang Islam bikin runtah kamarana wae, mana gitu teh kecintaan terhadap lingkungannya mana kalau demikian? Padahal kan kalau lingkungan tanpa sampah itu kan bersih. Kalau di negara maju lah, di negara maju misalnya hanya di negara maju di Singapura. Kalau di sana sih dengan aturan yang berat sehingga terpaksa masyarakatnya itu taat tentang sampah. Jadi memang bersih tanpa sampah gitulah. Ternyata aturannya kalau ruang-ruang biasanya ruang-ruang disebutnya ruang publiknya yang di sana tidak boleh itu merokok. Tapi kalau di tempat-tempat yang misalnya kalau kita sedang berjalan di tempat terbuka ya bebas aja merokok boleh. Kalau sedang berjalan gitu di tempat terbuka merokok, lalu ini sebutannya puntung rokoknya di urang teh apa genah gitu kan beres ngerokok teh atau nya dibuang lah sembarangan. Tahun berapa ya? Tahun 2000, 99, 2000. Kalau kedapatan demikian itu dendanya $70 Singapura satu puntung rokok. Bagi mereka berat gitu, satu puntung rokok saja dendanya sekian. Nah, dengan cara demikian itu mereka itu terpaksa lah gitu karena mereka tidak sanggup untuk membayar dendanya. Banyak kuntung rokok hiji $70 sabaraha $70 teh. Kemudian aturan misalnya pohon-pohon yang ada di pinggir jalan juga kan di kita banyak pohon di pinggir jalan. Di sana banyak pohon-pohonnya itu pohon-pohon yang berbuah. Pohon di pinggir jalan dari itu mah buah manis. di urang apa tanggal pohon kayu ya. Kalau di sana ada aromanis, ada buah apa, tapi kalau berani mengambil satu saja $150. CCTV di mana?
Tapi jadi rapihnya itu karena dipaksa lah gitunya dengan, nah itu diantaranya dengan denda yang berat. Kalau tidak mau membayar, hukuman kurungan sekian bulan. Kuntung hiji misalnya membuang puntung rokok, tidak mau membayar dendanya karena kan sangat beratnya. Kalau hanya untuk satu puntung rokok $70, so yang mayar gejek mahal, nyebai mau bayar mah masuk kurungan 3 bulan. Jadi rapi, bersih. Nah mestinya kan orang Islam itu hal seperti itu, orang Islam itu lebih dari itu gitu sebetulnya. Karena mereka itu bukan disanksi oleh sesama manusia. Kalau melaksanakan perintah Allah, mereka itu diberi pahala. Yang memberi sanksinya juga Allah. Sanksi Allah lebih berat dari manusia. Yang hukuman dari Allah ada yang ringan? Nggak ada. Hukuman dari Allah nggak ada yang ringan. Sogarnu iya teh kan seringan-ringannya azab Allah di dalam neraka seperti apa? Yaitu orang yang diberi alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Ada nggak manusia yang sanggup menyiksa demikian? Manusia nggak akan ada yang sanggup menyiksa demikian. Nah ini hak tetangga yang berhak mendapatkan 3 hal. Tadi ada yang satu musyrik, yang 2 muslim. Jadi hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim. Ini yang 3, yaitu tetangga, muslim, dan satu lagi yaitu mereka yang mengamalkan bab ke-27, yaitu tetangga yang peduli, yang rahmatun nas, itulah tetangganya. Tetangga yang rahmatun nas itu kan menyayangi sesama. Nah tetangganya itu ada gitu unsur demikiannya. Nah maka haknya yang harus disampaikan kepada mereka itu 1 sebagai tetangga, 2 sebagai muslim, yang ketiga dia itu sebagai tetangga yang rahmatun nas, itu juga harus dibalas demikian. Artinya harus juga, itu kan yang rahmatun nas itu kemarin yang mengasihi, menyayangi, ada rasa empati, ada rasa simpati. Nah berarti 3 hak yang berhak dia dapatkan sebagai tetangganya. 1 hak sebagai tetangga, 2 sebagai muslim, yang ketiga sebagai orang yang menunaikan rahmatun nas. Ya, maka itu juga harus mereka dapatkan. Nah sedikit lagi nih. Abu Jamroh mengatakan, hifzul jari min kamalil iman. Nah ini penting nih. Hifzul jari min kamalil iman. Kalau iman itu turun naik, di mana iman itu dengan turun naiknya ini ya, al imanu yazidu wa yanqusu gitu ya. Iman seseorang itu turun naik, tapi harus diusahakan naik terus. Maksud turun naik itu berarti kan tidak statis gitu ya. Kadar keimanannya tidak statis berada dalam satu kondisi. Bisa naik, bisa juga turun. Kalau hari inilah katakannya kondisi iman kita ini seperti apa, besok bisa berubah. Nah, perubahannya ini semestinya berubah ke arah yang positif, yaitu terus ditingkatkan, terus dinaikkan hingga mencapai titik sempurna. Banyaklah unsur yang disebutnya unsur-unsur yang boleh disebut harus dipenuhi,
unsur-unsur pendukungnya yang bisa menyampaikan kepada kesempurnaan iman. Banyak unsur-unsurnya. Nah, salah satunya adalah yang ini nih. Hifzul jari min kamalil iman. Orang yang baik, intinya bahasa kitanya demikian lahnya. Orang yang baik terhadap tetangganya itu salah satu ciri kesempurnaan iman. Ya, baik terhadap tetangga itu salah satu ciri kesempurnaan iman. Kemudian yang berikutnya yang disebut itunya berbuat baik terhadap tetangga itu mengucapkan salam, kemudian menampakkan wajah yang menyenangkan. Itu kan termasuk iya teh senyum itu sedekah, da mun terkenal eta teh. Da mun terkenal eta teh atuh nepi ka senyum sana senyum sini tungtungna mah sedekah cenah gitu teh. Ya, apabila nih bertemu mengucapkan salam, kemudian tolaqatul wajhi indaliqaihi, yaitunya menunjukkan, memperlihatkan wajah yang menyenangkan, ya sehingga tetangga merasa tentram gitu, sehingga tetangga merasa nyaman gitu dengan wajahnya yang berseri-seri, wajah yang gembira ketika bertemu tetangga kan nikmat. Beda gitu begitu bertetangga begitu bertemu kerung gitu, kayak aya naon cik urang teh kan gak enak kan kitanya kan. Ya ini yang disebut baik dengan tetangga itu seperti ini ya. Mengucapkan salam, menampakkan wajah yang menyenangkan, kemudian memeriksa keadaannya atau teu naon urang ge mang ningalikeun terasna, apalagi kalau penghuninya sedang mudik, sok atuh pang ningalikeun imahna teu naon atuh. Ikut menjaga lah artinya kitanya, apalagi kalau yang memang dekat. Disirek mang nyapukeun keur mudik, waduh itu terasna kalotor sapukeun ke urang teh, apa salah yang demikian? Ya apa salah yang demikian kan enggak? Ngan moal ini peka kitu mah nya mah enggak eta mah, tapi diperhatikan gitunya keadaannya. Kemudian memberi pertolongan di saat dia membutuhkannya. Atau misalnya kita juga menghalangi keburukan yang mungkin bisa terjadi kepada tetangga. Ini diantaranya yang berbuat baiklah, menjaga hubungan baik dengan tetangga. Nah, kurang lebih demikian tanya bab ke-28, bab berbuat baik, menjaga hubungan baik dengan tetangga. Ini yang paling penting untuk dicatat. Hal tersebut diperintahkan langsung dengan ayat Quran. Hal tersebutnya itu diperintahkan itunya langsung dengan ayat Al-Quran. Nah ini sedikit lagi nih ada yang kata Abu Jamrah tadinya. Waqad nafa sallallahu alaihi wasallam al-imana. Rasulullah itu bahkan menafikan, memang bukan menghilangkan seluruhnya sih. Artinya untuk orang Islam nih. Kalau untuk orang Islam Rasulullah menyebutkan berarti imannya lemah, imannya tipis, kadarnya rendah. Orang yang tetangganya itu tidak merasa aman, tidak merasa nyaman, itu menunjukkan iman bermasalah, imannya tipis, kadar imannya rendah. Ya kalau orang yang tetangganya merasa tidak aman, tidak nyaman, itu nanti ada di bab berikutnya nih ya. Wah, nah ini nih. Ini catatan terakhir nih ya. Wahia mubalagotun tunabbi'u an ta'zimi haqqil jar. Ini adalah mubalaghah teh
Rasulullah itu benar-benar artinya ya di sini menyampaikan tentang keagungan hak tetangga. Hak tetangga gitu ini tentang keagungan, tentang betapa hak sebagai tetangga itu oleh Allah gitunya, oleh Allah itu sangat di bahasa kita nah yang susah adanya. Hak sebagai tetangga itu diagungkan oleh Allah, lalu oleh manusia disepelekan. Nah ini berarti dosa. Nah di sini Abu Jamrah menyebutkan ini adalah penjelasan yang apa bahasa kita ya tadinya yang luar biasa, itunya tentang keagungan hak tetangga, wa anna idrarohu minal kabair, dan memadorotkan tetangga, menyakiti tetangga itu termasuk dosa besar. Tadi tanya karena landasannya berupa ayat Quran.